engkau harus jadi buah yang manis, supaya orang lain cari akan buah itu dan berikan caranya mendapat buah yang baik, yang manis. Orang lain akan jadi buah lagi. Maka berkat Tuhan melimpah luar biasa. Maka dari itu, untuk mengalami itu harus berani mengambil langkah. Meskipun secara akal orang Yehuda yang menjadi buah yang manis seolah-olah menentang apa firman Tuhan pertama kali. Karena firman Tuhan pertama kali berkata bahwa ini tanah yang aku berikan, tanah Kanaan yang penuh dengan air susu dan madu. Tetapi Allah berkata tinggalkan. Karena apa? Karena perbuatan mereka sudah menjadi kotor. Mereka sudah menjembah berhala. Mereka tidak sadar bahwa kepercayaan mereka tidak lurus lagi, tetapi bercabang hati. Sehingga Allah membiarkan tanahnya itu menjadi tandus dan tidak menjadi berkat, tetapi malah menjadi kutuk. Jadi saudara harus belajar. Meskipun berkat-berkat yang dijanjikan Allah untuk engkau dan saya, tapi kalau engkau punya jalan dan motivasi mulai menceng, mulai keluar dari jalan yang Allah tetapkan, janji berkat akan menjadi kutuk. Maka dari itu kita harus belajar. Dan apa terjadi saudara? Kita lihat, kasihan tuh Yeremia. Yeremia seorang nabi Allah, langsung dia dapat perintah daripada Allah. Tapi Yeremia tidak menikmati kebahagiaan. Mengapa? Yeremia punya hati, punya pikiran, gengsi kebangsaannya terlalu besar. Allah berfirman melalui Yeremia berkata apa? Siapa yang tidak meninggalkan Yehuda, dia akan mati karena kelaparan, pedang, dan penyakit sampar. Yeremia pada waktu Raja Babil datang dan dibebaskan, Yeremia milih apa? Milih tinggal di Yerusalem. Yuk kita baca. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Biarpun dia seorang nabi, tetapi jikalau dia tidak mengalahkan keakuannya, dia harus menanggung akibatnya. Di dalam Yeremia pasal ke-43 maaf. Belum nanti jangan 40 dulu. Nanti 43 nanti. Yeremia 40 saya akan bacakan di dalam ayat pertama. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang telah menyuruh untuk mengambilnya, terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babil. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya, oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya. Sehingga perhatikan, Yeremia pergi atau Yeremia tinggal di situ? Hah? Mengapa Yeremia tinggal? Padahal Allah sendiri sudah berfirman kepada Yeremia untuk bangsanya. Orang yang tinggal di Yerusalem akan mati karena kelaparan, karena pedang, dan karena penyakit sampar. Yeremia disuruh milih, dia milih Yerusalem. Dia milih di tanah Israel. Sebab apa? Sebab keakuan daripada Yeremia tinggi. Maka dari itu, biarpun dia seorang hamba Tuhan, biarpun dia nabi besar seperti apapun,
Kalau dia tidak menyalibkan dan menyangkal dirinya dan keakuannya diserahkan kepada Allahnya, dia harus menanggung akibat apa yang firman Tuhan diucapkan oleh mulutnya sendiri. Nabi Tuhan tidak terkecuali. Maka dari itu saudara, engkau harus mendoakan dan engkau jangan memandang terlalu istimewa untuk hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan sama dengan engkau dan saya. Kalau dia tidak nurut, digantung Tuhan. Maka dari itu kau perhatikan apa yang dialami oleh Yeremia. Yeremia dipaksa oleh orang-orang yang tinggal itu dibawa ke Mesir. Dan akhirnya dia mati di Mesir. Bayangin penderitaan Anda. Padahal Allah sendiri sudah berfirman, jikalau engkau turut ke Babel, aku akan jadikan kamu buah yang manis, mengenal akan Allahmu yang sebenarnya. Kalau saudara mau turut siapa? Turut Allah atau turut orang? Yeremia sendiri, mulut Yeremia sendiri yang mengatakan firman Allah. Yeremia sendiri tidak dapat melakukan, tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Allah, saudara. Yeremia tidak dipaksa untuk tinggal di Yerusalem atau ikut ke Babel. Alkitab berkata, kepala pasukan Babel mengatakan, kamu boleh pilih mau kemana engkau suka. Kalau saya katakan, Allah sudah berkata harus tinggalkan, tinggal peduli amat. Aku mau nurut Bapak daripada nurut keakuan saya. Maka dari itu saudara, rahasia untuk memenangkan dan menjadi pelaku firman adalah rendah hati. Salibkan keakuanmu, letakkan di bawah kaki Yesus. Terbuka, rela untuk melakukan apa saja yang Yesus kehendaki. Jangan kau mengatakan, ya kalau kayak Yeremia ya enak ya Pak Yusa, wong dengar suara Tuhan sendiri. Siapa bilang Yeremia sendiri ngatakan firman Tuhan dia sendiri tidak mampu melakukan? Mengapa? Karena keakuan Yeremia tinggi, karena dia merasa bangsa Yahudi pilihan Allah. Maka dari itu saudara, ini kita harus belajar, pelajari. Supaya apa? Supaya kita itu menyadari. Karena Alkitab di dalam Amsal berkata, jikalau seseorang dapat mengalahkan nafsunya, keakuannya, dia lebih besar daripada seorang pahlawan yang mengalahkan satu kota. Berarti keakuan kita ini sukar sekali untuk mengalahkan. Dan itu yang dituntut Yesus. Untuk menjadi buah yang manis, harus engkau rela dibawa kemana saja yang Yesus kehendaki. Kita kerap kali tidak menyadari keakuan ini apa. Coba. Keakuan ini apa? Coba. Ibu-ibu ini kebiasaan diperintah suami selalu kalahan. Sebetulnya itu sudah punya bawaan yang paling baik. Apa? Ngalah. Harusnya. Tapi ternyata di dalam ngalah hatinya panas. Betul enggak? Hah? Nah, kalau hatinya panas, itu akunya muncul enggak? Tahu, itu aku. Tapi kalau ngalahnya itu bilang, puji Tuhan. Hatinya enggak panas, itu betul. Tapi ternyata masih hatinya panas, masih gengsi. Kalau hatinya panas, itu akunya masih ada. Gak bisa, saudara. Kehidupan kekristenan ini yang pertama, yaitu mengalahkan keakuan. Dan untuk mengalahkan keakuan ini, kita perlu apa? Banyak membaca firman Tuhan. Sebab tanpa membaca firman Tuhan, saudara tidak bisa mengalahkan. Kenapa? Tidak mampu. Saya di Jakarta ngobrol sama Rudi Hartono. Pada waktu hari Minggu, Seninnya saya datang ke sini.
Rudi bilang gini, wah memang tidak gampang ya Om. Saya bilang, Ruth, kamu itu jangan enak-enak loh Ruth. Saya bilang, kamu berani mengatakan bahwa aku memilih Yesus untuk tidak operasi, mati pun untuk Yesus. Jangan enak-enak. Kalau kamu tidak banyak membaca firman Tuhan, kamu bakal runtuh. Sebabnya apa? Sebab setan selalu berbisik-bisik di dalam hati dan telingamu. Sebab kalau engkau sudah berani pilih Yesus, kamu harus konsekuen. Bayar harganya, mati untung, hidup untuk Yesus. Tapi kalau nanti kamu ngalami, waduh lah aku rasanya, waduh kok ada serangan lagi. Terus kamu bilang, lu kok datang lagi? Datang tenan, mati tenan gue nanti. Kamu harus katakan, apapun yang terjadi, aku rela. Harus berani mati. Kalau mati, nanti malah bangkit. Nah, kalau mati sungguh, ya mati sungguh, ya pulang. Kalau kamu bimbang. Lalu dia bilang apa? Betul Pak Yusa. Setiap kali itu pikiran masuk lagi. Uang ada, dokter pinter-pinter. Kenapa ndak operasi bypass saja? Terus bagaimana kamu mengalahkan? Kalau aku tidak langsung bangkit dan baca firman, pikiran itu tambah mencekam. Tapi demikian aku bangun baca firman, pikiran itu kabur dan lari. Saudara tahu? Maka dari itu kalau engkau tidak membaca firman Tuhan banyak-banyak, kau tidak dapat mengalahkan keakuanmu. Yeremia sendiri dia kalah dengan keakuannya, dan akhirnya dia dipaksa pergi ke Mesir. Dan apa terjadi? Yeremia mengucapkan perkataannya sendiri, dan perkataan itu di dalam Yeremia 43 ayat yang ke-6. Yeremia dipaksa harus ke Mesir. Mereka pergi ke Mesir karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Yeremia ikut dah. Yeremia ikut dah. Ikut. Yeremia tidak mau ikut, tapi dipaksa ikut. Karena apa? Salah langkah yang pertama pada waktu Yeremia disodori. Kamu boleh pilih pergi ke Babel atau tinggal di Israel. Yeremia memilih Israel. Dia karena akibat daripada firman Allah yang dia ucapkan sendiri. Dan apa terjadi? Di dalam Fatsal ini dikatakan ayat yang ke-11, setelah dia ayat 8 mulai, supaya saudara tahu bahwa akibat ini harus dibayar. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia di Tahpanes di Mesir, bunyinya, ambillah di tanganmu batu-batu besar dan sembunyikanlah itu di tanah liat dekat pintu masuk istana Firaun di Tahpanes, di hadapan mata orang-orang Yehuda itu. Lalu berkatalah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu, supaya ia mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini, dan membentangkan permadani kebesarannya di atasnya. Dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir, yang kemaut-kemautlah, yang ketawanan-ketawananlah, yang kepedang-kepedanglah. Ada keselamatan enggak di Mesir? Tidak ada. Yeremia turut mati enggak? Turut. Karena apa? Karena Yeremia salah pilih langkah. Maka dari itu saudara, kita harus hati-hati. Tetapi mengapa Yeremia sudah salah langkah kok tetap dipakai Tuhan? Aneh kan? Ya, karena apa? Tuhan sudah ambil Yeremia, Tuhan lantik Yeremia, dan Tuhan pakai Yeremia sampai mati pun dipakai. Itu caranya Allah. Allah sekali dia mengasihi, dia kasih, biarpun manusia itu salah. Akibatnya secara daging Yeremia harus menderita, tetapi Allah tetap pakai. Kenapa bangsa Israel ini demikian jahatnya? Karena apa?
Karena perempuan-perempuannya ini tidak menjadi penolong yang benar. Perhatikan, coba perhatikan di dalam Yeremia 44 ayat yang ke-15. Maka saudara menjadi orang perempuan, saudara sudah diangkat oleh Tuhan menjadi penolong, saudara harus menyadari di dalam rumah tanggamu engkaulah sebagai penolong dan harus menuntun mereka. Ayat 15, lalu orang-orang Yahudi, terutama perempuan-perempuannya, tidak menjadi penolong, tidak mengarahkan suami dan anak-anaknya untuk ingat kepada Allahnya, tetapi justru membawa mereka kepada menyembah kepada berhala. Dan akibat itu bangsa itu dimusnahkan. Maka dari itu saudara, kau harus menyadari ada waktu yang harus dibayar, ada waktu yang harus dilakukan di dalam penderitaan karena perbuatan-perbuatan kita yang lalu. Tetapi jangan khawatir, tetap tekun dan setia. Allah akan membuktikan bahwa apa yang kamu ikuti Yesus ini, itu yang paling benar. Dan engkau akan memetik buahnya, dan engkau akan melihat kemuliaan di dunia dan di surga. Amin. Mari kita berdoa. Menyangkal diri, kami perlu menyangkal kebiasaan-kebiasaan kami, di mana kami masih melakukan perkara-perkara yang Tuhan sendiri tidak suka. Tetapi yang kami kerap kali suka karena kami merasa itu membawa berkat. Banyak orang Kristen berkata bahwa ikut Tuhan ya, ikut sembah berhala juga ya, supaya surga dan dunia menjadi bagian mereka. Padahal mereka tidak tahu bahwa seperti perempuan-perempuan Israel ini, mereka menyebabkan kehancuran rumah tangganya. Maka dari itu Tuhan, pada siang hari ini hamba bawa anak-anakmu di tempat ini yang 90% perempuan semua. Mengapa mereka mengalami penderitaan? Mengapa mereka mengalami kesulitan? Karena belum mendapatkan menjadi buah yang manis, tidak menurut akan Tuhan, hanya ikut-ikutan. Maka dari itu saudara, baca firman Tuhan, doa setiap hari, kau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Ada waktunya kau harus bayar, tetapi tetap tinggal setia. Pasti Tuhan membuktikan. Untuk menjadi buah yang manis, pohon itu perlu dipupuk, kalau perlu dikerat, kalau perlu dibersihkan, dan itu cukup sakit. Tetapi percayalah, pada waktunya engkau akan melihat buah yang manis. Tetapi pada waktu sudah berbuah, masih kecil, belum menyatakan rasa yang manis. Setelah besar, masak menjadi matang, baru dirasakan orang lain. Ada waktu yang saudara harus bayar. Tetap setia. Yesus tidak pernah berubah. Kau berdoa, biar pujian dinyanyikan, ku mengasihi engkau Yesus.